kita akan melihat bagaimana ya murid-murid sendiri, termasuk juga sang ayah, ada memiliki ketidakpercayaan. Masih ada keraguan-raguan yang hadir. Ingat bahwa pelajaran kita bahas dalam Markus 1 sampai Markus 8, Yesus yang dituliskan oleh Markus itu adalah untuk menyatakan siapa Yesus tersebut. Ya, Yesus tersebut itu siapa? Dan di dalam Markus 8 ayat 29 kita lihat bagaimana Petrus yang pertama-tama setelah ini pelajaran kita tadi malam ya, Petrus bertanya kepada Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku ini? Dan Petrus yang jawab apa? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Tapi Mesias yang bagaimana itu yang berbeda. Pemahaman mereka itu masih kecil. Tapi walaupun iman yang masih kecil itu, iman yang masih hanya satu senat itu, Yesus mau supaya mereka terus belajar. Yesus adalah bukan Mesias seperti yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi, tapi Yesus adalah Mesias yang menderita. Dan itulah respons Yesus dari pengakuan iman Petrus. Ya, Markus 8 ayat 31 kemudian katakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sesudah, lalu Petrus kemudian apa? Tegur Yesus. Waduh, Yesus langsung apa? Tegur juga setan yang telah memiliki pemikiran yang mengganggu pemikiran daripada Petrus tersebut. Jadi inilah pada saat kita masuk sekarang kepada Markus pasal 9. Ingat Markus pasal 1 sampai 8 fokus kepada siapa Yesus itu. Inilah pertanyaan daripada Yesus, siapa aku itu? Aku ini siapa? Petrus jawab, engkau adalah Mesias. Tapi Mesias yang dipikirkan oleh manusia seringkali berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran Allah. Dan inilah ya, Markus 9 ayat 1 itu adalah kelanjutan dari ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya yang mana? Markus 8 ayat 38. Ya, ini dia, ini poin. Ini ayatnya penting sekali ya. Karena inilah pada saat mereka melihat Yesus sebagai Mesias yang kalah, sebagai Mesias yang mati di kayu salib, yang dihina dan dicerca, mereka bilang, aduh ini bukan Mesias ini. Menjadi malu mereka menjadi murid-murid Yesus. Tapi inilah Yesus katakan, Yesus sudah amarkan kepada Petrus dan amarkan kepada kita. Kenapa? Karena kita seringkali seperti murid-murid yang melihat, loh juru selamat kita kok kalah? Kok kita ini orang kecil? Kok kita ini kok tidak punya pengaruh seperti orang-orang duniawi yang hidupnya hebat sekali, enak sekali hidup mereka. Kok kita hidupnya kalah-kalah terus kita? Ini yang dialami oleh murid-murid pada saat mereka melihat Yesus ditangkap, Yesus dihina, dicerca, dan lain sebagainya. Malu mereka. Tapi sebelum itu Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang seringkali mungkin merasa malu untuk kita orang Kristen, tapi malu dong kekristenan kita, kok kita bukan yang terkenal. Orang yang kaya-kaya itu, orang yang bilioner itu justru tidak percaya Tuhan dan lain sebagainya. Ya, seringkali kita merasa malu sebagai orang Kristen karena merasa kecil sekali. Merasa kecil sekali. Tapi itulah, Markus 8 ayat 38 Yesus katakan apa? Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, ya, kita perkataan Yesus kata apa? Marilah kita jadi apa? Sempurna seperti Bapa sempurna, suci dengan telah dalam standar kesempurnaan kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia, ya. Tapi kita seringkali merasa malu, kita ingin menjadi seperti orang dunia supaya kita bisa bercampur baur dengan mereka. Kita nggak berani, malu untuk tampil beda. Yesus katakan, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Ini ayat ini. Jadi murid-murid itu, Yesus tahu murid-murid akan malu. Yesus tahu bahwa Petrus akan menolak Yesus, ya. Karena mereka malu diasosiasikan dengan Yesus. Malu dianggap sebagai, kalau kita saat ini, sebagai orang Kristen. Tapi Yesus, pada saat kita merasa kecil, ya, dan merasa malu sebagai pengikut Kristus, dia kemudian, Markus 8 ayat 38 itu disambung kemudian, ya. Disambung dengan Markus 9 ayat 1. Katanya lagi, nah, setelah dia bilang, jangan malu, pikirkan anak manusia itu akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Lalu katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Dan kemudian kita lihat bagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus
melihat Yesus dan kemuliaannya ya. Tidak mati mereka. Mereka bisa melihat kerajaan Allah itu datang dengan kuasa. Mereka bisa melihat gambaran nantinya kelak Yesus datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi dengan malaikat-malaikat kudusnya nanti pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Tapi sekarang mereka, ketiga murid ini dapat melihat kemuliaan yang nantinya akan datang di kali Yesus kali yang kedua itu. Saat itu, bukan hanya nantinya. Jadi, kembali kita lihat bahwa Markus 9 adalah kelanjutan ya. Kelanjutan dari Markus 8 itu adalah kelanjutan dari apa? Bagaimana Yesus dan kerajaan Allah itu adalah satu hal yang apa? Satu hal yang sama. Nah, poinnya di sini adalah bahwa kemuliaan Yesus dan kemuliaan kerajaan Allah adalah jawaban terhadap penghinaan yang dialami oleh Yesus dan pengikutnya. Yesus akan dihina, Yesus akan dicerca, ditolak, bahkan dibunuh di kayu salib. Dipermalukan. Murid-muridnya lari. Ya lari bukan hanya karena takut, karena malu. Loh, kok juru selamat kita, Mesias, yang seperti mereka anggap itu seperti untuk menjadi pemenang melawan orang Romawi, kok digantung, disalib oleh orang-orang Romawi. Ya. Tapi inilah jawaban. Jadi pada saat Yesus dimuliakan di gunung, pada saat Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus di tengah Musa dan Elia, disitulah mereka melihat bahwa inilah Yesus tersebut yang sesungguhnya. Tapi inilah ya, pada saat mereka sudah diberikan warning, diberikan pengajaran, tapi ya tetap saja murid-murid kemudian, walaupun mereka Petrus, Yohanes, Yakobus sudah melihat semua itu, tapi begitu apa yang diajarkan dan kemudian terjadi pada saat Yesus dihina, waduh, beda peristiwanya, beda ceritanya ya. Nah, inti daripada Yesus dimuliakan di atas gunung itu, jangan malu. Jangan malu. Jangan merasa kecil saat ini. Karena nantinya kemuliaan Allah akan menjadi bagian kita. Jangan malu. Markus 8, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, seringkali kita mau menginjil. Saya pernah melihat ada orang yang berkhotbah, ya saya cuma perhatikan, wah berani sekali dia berkhotbah di tengah square ya di satu square yang memang dibiasakan orang untuk apa? Untuk dapat berbicara apa saja. Dia mulai berkhotbah dan ada orang-orang ejek dia, orang-orang menghina dia. Ya, Speaker's Corner di London itu ada satu tempat ya, Anda bisa bicara apa saja. Speaker's Corner, jadi Anda bisa bicara apa dan orang bisa jawab Anda, dan dia dihina sebagai orang Kristen yang menyatakan kasih Yesus, dia dihina. Jadi saya pikir, aduh, saya berani nggak seperti orang tersebut ya? Berani nggak? Apa saya harus malu ya untuk bahas seperti itu ya? Jadi inilah ya, jangan malu. Bukan berarti kita semua harus mulai saat ini kita pergi ke tengah mall lalu berteriak-teriak di situ. Mungkin ada cara yang lebih baik yang dapat kita lakukan. Tapi poinnya adalah jangan merasa malu pada saat kita mungkin sedang menunggu pesawat, di bus dan lain sebagainya, pada saat orang bertanya ini dan itu, jangan pernah malu-malu untuk bilang, oh saya orang Kristen, saya pendeta Advent, ya. Atau membuka percakapan, gantinya kita bercakap-cakap hanya tentang sports, tentang olahraga, dan kenapa kita tidak bilang pada saat mereka bicara tentang udara, aduh memang ya, yang saya yakini, kenapa kita nggak lanjut, wah yang saya yakini ini udara yang berubah-berubah seperti ini juga sudah dinyatakan dalam nubuatan-nubuatan Alkitab. Kenapa kita tidak sambung pembicaraan kita itu dengan apa yang Alkitab katakan? Tapi seringkali kita malu, nanti kita diejek sebagai orang Kristen. Ya, kita dihina sebagai orang Kristen. Dan itu memang terjadi. Orang-orang yang sering mengaku Kristen itu seringkali dihina, dikucilkan, dan lain sebagainya. Makanya kita jadi malu. Ya, kita menjadi malu. Tapi lihatlah, Yesus katakan, iya, anak manusia itu akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi oleh malaikat-malaikat, dan Petrus, Yohanes, Yakobus melihat kemuliaan Yesus. Kenapa? Supaya menjadi satu pelajaran kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, jangan sampai malu karena diasosiasikan dengan apa? Dengan Yesus. Ya. Roma 1 ayat 16, ini bukan dari Indonesia terjemahan baru, tapi Indonesia terjemahan lama itu masih pas saya lihat bahasa Indonesia terjemahan lama dan arti dari bahasa aslinya itu lebih tepat daripada Indonesia terjemahan baru. Indonesia terjemahan baru sudah di parafrase ya, tapi yang aslinya ini Indonesia terjemahan lama, Roma 1 ayat 16, khusus untuk ayat ini ya, khusus untuk ayat ini.
Di kanan katakan, karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu. Karena itulah kuasa. Injil itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan selamat kepada tiap orang-orang yang percaya. Jangan malu. Kalau orang tanya, kamu ini agamanya apa? Bilang, Advent. Atau apalah, kami ada pengikut Kristus. Ya, jangan merasa malu, jangan merasa kecil. Ya. Seringkali ada orang yang baru-baru ini saya bercerita ya, bagaimana dia mencoba untuk mempertahankan ya dia pada seorang ya yang bercerita dengan istri saya ya. Dia bercerita bagaimana pada saat dia mulai mendengar pelajaran tentang Sabat ya, dia mencoba untuk mengikuti Sabat dan pada saat dia di tempat bekerjanya dia sudah mulai, kenapa? Karena hari Jumat ya. Hari Jumat itu adalah saat di mana dia harus membuat laporan ya. Ini adalah, saya cuma mau bilang, ini adalah kesaksian daripada saudari Joanne Siregar ya. Dia bagaimana pada saat dia untuk membawakan kesimpulan atau summary dari apa yang mereka kerjakan tuh di hari Jumat setelah jam 6. Jadi sudah tuh Sabat dia berkumpul, Tuhan bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia belum mungkin saat itu dia belum dibaptis, tapi dia tetap sudah mulai bergumul. Dia sudah mulai, tapi pada akhirnya singkat cerita dia pertahankan, dia tidak mau ikut rapat. Saudari Joanne Siregar tidak mau ikut rapat pada hari Jumat sore. Dan kemudian ada teman-teman di situ bilang, kenapa kamu itu? Karena saya sudah memiliki keyakinan tentang kebenaran kesucian hari Sabat, hari Sabtu sebagai hari perhentian buat Tuhan. Setelah dia bilang begitu, salah seorang yang sudah menjadi rekan sekerjanya, yang sudah bertahun-tahun kerja di tempat tersebut, katakan, sesungguhnya saya orang Advent. Sesungguhnya saya orang Advent. Sudah bertahun-tahun dia tetap sampai hari Sabat malam itu masih buat presentasi laporan pekerjaan mereka. Tapi itulah, karena kita jangan merasa malu. Jangan merasa malu dengan Injil. Tapi itulah ya, Yesus sudah memberikan amaran, jangan malu kepada murid-muridnya. Dia bawa Petrus, Yohanes, Yakobus, melihat kemuliaannya, kebesarannya. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Pada saat Yesus betul-betul dihina, dia ditangkap dan diadili dan lain sebagainya. Waduh, kita sedih sekali kita membaca Lukas 22. Lukas 22 ayat 55-57 dikatakan apa? Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingi api tersebut. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati. Hamba perempuan itu mengamat-amati Petrus lalu berkata, "Hei, juga orang ini bersama-sama dengan Yesus. Ini sama-sama dia dengan Yesus nih si Petrus itu." Ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan. Aku tidak kenal dia." Waduh, dia sudah melihat kemuliaan Yesus. Dia sudah melihat kemuliaan Yesus di atas gunung, saudara. Dia sudah melihat Yesus bersama-sama dengan Musa dan Elia. Ingin buat tenda. Ya. Karena dia sangat ketakutan atau sangat menghormati, sangat mengagumi. Ingat, takutlah akan Allah bukan berarti kita takut karena melihat hantu, tapi kita hormat, kagum kepada Allah. Ya. Kagum dia kepada Allah. Kepada Yesus Kristus yang didampingi oleh siapa? Musa dan Elia. Tapi begitu Yesus ditangkap, waduh, lumer si Petrus. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa imannya itu kurang kuat? Ya, tentu saja Yesus sudah katakan. Sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal aku. Itu sudah dinubuatkan. Tetapi yang saya perhatikan dari ayat-ayat yang kita baru baca ini, ada satu environment, ada satu lingkungan yang menyebabkan Petrus menolak, menyangkal Yesus. Apa itu lingkungannya? Apa itu environment-nya yang menyebabkan Petrus secepat itu langsung menyangkal, aku tidak kenal dia. Nah, ini dia. Kalau kita baca inti jawaban kenapa dia lingkungan yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus itu di ayat 55 ya. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Siapa orang-orang ini? Inilah orang-orang yang sedang menghina Yesus. Orang-orang yang sedang mencela Yesus, yang melihat Yesus, yang tadinya sudah katakan, salibkan dia. Mereka melihat Yesus, mencela Yesus. Bukannya berdoa untuk kelepasan Yesus, tidak. Mereka sedang mencerca Yesus. Itulah sebabnya seorang hamba perempuan ini, ini dia juga sama-sama dengan Yesus. Kenapa dia bilang begitu? Karena mereka dalam percakapan mereka itu, mereka sedang percakapan yang mencela Yesus, yang mencemooh Yesus, yang menghina Yesus. Ya.
Yang menghina Yesus, oh betul ternyata Yesus itu bukan Mesias kita dia rupanya. Oh dihina-hina lah itu. Lalu mereka lihat Petrus, hamba itu, dia juga sama-sama dengan dia. Itu karena Petrus duduk di tengah-tengah mereka. Cuma kalau Petrus tidak bersama dengan mereka, Petrus mungkin berada di tempat lain berdoa untuk Yesus. Mungkin dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Walaupun sekali lagi itu sudah dinubuatkan oleh siapa ya? Oleh Yesus. Tapi ini poinnya, dia duduk di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya Alkitab ya berkata hati-hati. Hati-hati kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang yang sedang mencemooh ya. Itulah sebabnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Berjalan itu masih apa? Bergerak. Tapi dari bergerak kemudian dia apa? Berdiri, berhenti. Lalu ujung-ujungnya apa? Duduk. Kalau kita duduk dengan seseorang, kita sedang memiliki satu pandangan yang sama, kita mengiyakan apa yang mereka katakan, kita mengiyakan cemoohan mereka, cercaan mereka, kita sama-sama kan, kita sudah duduk sama-sama dengan mereka. Satu kebersamaan dengan orang-orang pencemooh. Inilah sebabnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda duduk dengan para pencemooh, orang yang biasanya negatif-negatif tentang firman Tuhan, negatif-negatif tentang pekerjaan Tuhan, walaupun boleh ada kritik membangun, tapi kalau ujung-ujungnya hanya untuk menjatuhkan orang ini, menjatuhkan pemimpin-pemimpin gereja dan lain sebagainya, itu nggak konstruktif. Itu kita sedang duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati. Kita tidak ada gunanya. Seperti Petrus, ujung-ujungnya hanya menyangkal Yesus. Hanya menyangkal Yesus. Baiklah kesukaan kita. Mazmur 1 itu katakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau firman Tuhan itulah yang kita duduk bersama-sama dengan orang yang ujung-ujungnya suka dengan firman Tuhan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah yang berbahagia yang sesungguhnya. Tidak heran, G.C. Ryle katakan apa? Nothing perhaps affects man's character more than the company he keeps. Mungkin tidak ada hal yang lebih memengaruhi karakter seseorang selain teman-teman yang dimilikinya. Kalau Anda memiliki seorang teman-teman yang karakternya baik, karakter Anda juga akan apa? Bertumbuh baik dengan mereka. Tapi kalau teman-teman kita itu adalah yang tidak baik, wah, nggak baik kita ujung-ujungnya. Firman Tuhan juga sudah katakan, hati-hati dengan buah apel busuk. Buah apel busuk di tengah-tengah buah apel yang baik, apel yang busuk itu, dia punya kebusukan itu akan menyebar kepada buah-buah yang lain. Itulah sebabnya, 1 Korintus 15 ayat 33 katakan apa? Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya sangat kagum dengan seorang seorang olimpiade di Olimpiade Paris yang baru-baru lalu, seorang pelari yang ada rintangan, pelari 400 meter rintangan yang bernama Sydney McLaughlin Lefron, ya. Dia sudah menikah dengan suami yang bernama Andre Lefron, ya. Kenapa saya kagum? Saya kagum pada saat dia diinterview, ya. Dia diinterview, bayangkan di tengah-tengah interview itu oleh TV Amerika yang sangat-sangat waduh, nggak ada nama Tuhan Yesus disebut, tapi dia pada saat apa yang dapat engkau katakan, dia katakan, I always pray God will be glorified. Dia selalu katakan, saya berdoa selalu. Dia katakan pada saat ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Jarang sekali orang di Amerika saat ini untuk di TV nasional, ya, pemenang medali emas dia. Pemenang medali emas di Olimpiade untuk 400 meter yang rintangan itu, pelari rintangan yang dia capai dengan 50,37 detik, dia memuji Tuhan. I always pray, dikatakan, saya selalu berdoa agar Allah lah yang dipuji dan dimuliakan apapun hasilnya. Ini artikel katakan. Saudara, waktu dia diinterview. Dan yang lebih saya kagum dengan orang ini. Saya kagum bukan hanya karena dia itu dari Dunellen di New Jersey, ya. Tempat dia tamat sekolahnya itu dan hidupnya dia mula-mula itu adalah di dekat kami di Edison, dia di Dunellen, dekat sekali, cuma sekitar 10 menit ya ke tempat mereka. Tapi Sydney McLaughlin Lefron yang bikin saya kagum juga adalah satu bukunya yang dia tulis apa? Judulnya Far Beyond Gold, lebih daripada emas, ya. Dan dia katakan running, karena dia seorang pelari 400 meter rintangan, berlari dari ketakutan kepada iman. Running from fear to faith. Nah, apa
yang sangat menarik dari buku ini. Walaupun saya tidak punya bukunya, tapi saya baca dia punya excerpt, ya. Ya, bagaimana orang-orang yang membuat simpulan-simpulan dari buku-buku tersebut. Nah, satu hal yang dia nyatakan adalah bagaimana dia dan suaminya Andre LeBron itu adalah seorang pemain American football, ya, American football, walaupun sudah pensiun. Andre LeBron, mereka itu pacaran 1 tahun. Mereka pacaran 1 tahun. Tetapi mereka mengambil keputusan pada saat mereka pacaran. Ini ditulis di bukunya. Ditulis di bukunya ini, ya, di Sidney McLaughlin LeBron ini ditulis dalam buku ini. Dia katakan pada saat mereka pacaran, mereka bukan melihat Instagram, saling lihat Instagram, YouTube, lalu bahas tentang Instagram, YouTube, atau apapun larinya mereka. Pada saat mereka pacaran, mereka membuka Alkitab. Kaget sekali saya. Ya, ditulis di dalam buku ini. Mereka buka Alkitab, belajar Alkitab. Dia tulis itu dia. Kenapa? Karena dia melihat Sidney McLaughlin LeBron, dia katakan bahwa firman Tuhan itulah yang telah memberikan kekuatan. Dia mengalami tekanan-tekanan mental karena sebagai pelari, ya. 16 tahun dia mulai ikut olimpiade, ya. Dan begitu banyak tekanan untuk ikut pesta ini. Tapi dia bilang, Tuhan, iman kepada Tuhan itulah yang memberikan kekuatan. Bukan hanya itu saja, bukan hanya mereka pacaran. Bukan hanya mereka pacaran selama 1 tahun, mereka baca Alkitab, tapi selama 1 tahun itu, mereka tidak mau memiliki hubungan seksual di luar pernikahan. Ya. Di 1 tahun, padahal itu jarang sekali terjadi di Amerika, ya. Terus terang saja, jarang sekali terjadi saat ini. Orang-orang yang tetap menjaga kesucian mereka hanya mau melakukan hubungan seksual pada saat mereka masuk ke dalam rumah tangga. Jadi dia tulis semua itu, dia buka semua. Dan kalau tiap kali dia diinterview pun, dia membahas tentang iman kekristenannya. Dia percaya Yesus yang apa? Yesus yang menguatkan. Tapi kita seringkali, kita merasa malu kalau kita mau apa? Kita merasa malu kalau kita mau mengakui Tuhan kita. Kita seringkali menyangkal, kenapa? Yohanes 14 ayat 42 sampai 43. Ini kenapa banyak orang menutup mukanya terhadap Yesus Kristus, terhadap Injil Yesusnya. Banyak, ya, di sini diceritakanlah bagaimana orang-orang pemimpin yang percaya, ya. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Karena posisi mereka sebagai orang Farisi. Ya, setelah Yesus bangkit, baru banyak di antara mereka yang dibaptiskan juga. Tapi pada saat sebelum Yesus mati itu, banyak orang-orang Farisi juga yang percaya kepada Yesus. Tetapi karena mereka itu orang Farisi, mereka tidak mengakuinya dengan berterus terang. Ya. Kenapa? Supaya mereka takut jangan sampai mereka itu jangan dikucilkan. Seringkali kita merasa malu dengan iman kekristenan kita karena kita pikir, aduh, kita dikucilkan, kehilangan kita pekerjaan. Di Indonesia mungkin karena mayoritas bukan Kristen. Begitu kita mengakui iman kekristenan, dan kita langsung dikucilkan. Malu kita. Atau takut-takut. Supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43. Sebab apa? Nah, ini dia salah satu penyebab. Ya. Bukan hanya pada Petrus yang duduk di antara pencemooh. Tapi ini, kenapa seringkali kita merasa malu untuk mengakui Tuhan kita? Ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, kita lebih suka untuk dihormati oleh manusia, makanya kita malu mengakui Allah. Tapi seperti ayat-ayat yang kita sudah baca, pada saat kita malu mengakui Yesus atau iman kita, maka saat Yesus datang kali kedua dalam kebesaran dan kemuliaannya, diiringi oleh malaikat-malaikat, kita tidak akan bersama-sama dengan Dia. Karena kita lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Roma 10 ayat 11 katakan, Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, jangan malu, saudara. Apapun yang terjadi, jangan malu. Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Dan inilah, ya, Yesus sudah bilang ini. Dan Yesus mau bilang kembali kepada saudara dan saya. Saat ini kita mungkin dipermalukan. Saat ini mungkin kita dihina dan lain sebagainya. Karena iman kekristenan kita. Kita percaya kepada Yesus. Tapi lihatlah. Setelah Yesus katakan, jangan malu untuk mengakui aku. Yesus dimuliakan bersama dengan Elia dan Musa. Elia adalah wakil umat manusia yang masuk surga tanpa mengalami kematian. Anda bisa baca dalam 2 Raja-Raja 2. Seluruh ayat pasal itu Anda bisa baca. Bagaimana Elia itu naik ke surga. Ya, karena Tuhan menaikkan dia ke surga dalam angin badai. Dan Musa, wakil umat manusia yang masuk surga setelah mengalami kematian. Yudas hanya ada 1 fatsal. Yudas 9, kita pernah bahas ini dia. Yudas 9, bagaimana pada saat setelah Musa mati, dia kemudian Dibangkitkan. Mikael ambil dia.
diambil untuk masuk dalam kerajaan surga, walaupun setan pada saat itu berusaha untuk apa? Untuk menahan supaya Musa tidak masuk, tidak dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah pernah bahas itu dia. Jadi disinilah ya, jangan kita malu. Jangan kita malu. Ya. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. 4 kali dalam kitab Markus. 4 kali disebutkan itu. Markus 9 ayat 7. Ya. Ayat yang kita sudah baca tadi. Maka datanglah awan menaungi mereka setelah Yesus berada di samping Musa dan Elia. Ada suara Bapa dari surga berkata apa? Datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Sebelum peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, pada saat Yesus dibaptis ada suara yang datang. Terdengarlah suara dari surga, tapi perkataan itu dikatakan apa? Engkaulah bicara kepada apa? Suara itu berbicara kepada Yesus. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan pada saat Yesus apa? Pada saat Yesus mati ya, pada saat Yesus mati ya, dan apa kemudian tirai di Ka'bah terbelah 2 ya. Kepala pasukan itu kemudian apa? Memberi kesaksian. Apa yang dia katakan kepala pasukan tersebut? Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya Yesus demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Orang ini adalah anak. Tapi di tengah-tengah pengakuan pada saat Allah Bapa berbicara pada saat Yesus dibaptis, dia bicara kepada Yesus. Sekarang manusia yang berbicara kepada Yesus. Tapi yang penting ini yang di tengah. Yaitu yang Markus 7. Pertama kan Markus 1. Yang terakhir Markus 15. Yang di tengah itu Markus 9 ini. Markus 9 ayat 7. Inilah anak yang kukasih. Dengarkanlah dia. Kenapa ini sangat signifikan ini ya? Markus 9 ayat 7 adalah satu-satunya pernyataan langsung Allah Bapa tentang anaknya Yesus Kristus kepada manusia. Kepada murid-murid, 3 murid Yesus. Kenapa itu satu-satunya? Ya, Markus 1 Bapa bicara, engkaulah anak yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Ya. Matius 15, kepala pasukan bilang, oh dialah memang anak Allah. Tapi inilah satu-satunya ayat, Markus 9 ayat 7, Bapa berkata kepada manusia, kepada murid-murid. Kenapa? Ya, kenapa ini dikatakan langsung? Maka datanglah awan, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, sebelumnya, kenapa? Pada saat sebelumnya, pada saat Petrus berbicara, ya, dalam Markus 9 ayat 5, kata Petrus pada Yesus, Petrus melihat kemuliaan Yesus, tapi apa yang Petrus katakan? Masih dia melihat Yesus itu hanya sebagai guru, hanya sebagai rabi, belum melihat Yesus sebagai Mesias, juru selamat. Dia hanya melihat Yesus dari kacamata fisik. Dari mata fisik, dia tidak melihat Yesus dari mata rohani. Yesus sebagai Tuhan atau Mesias. Banyak orang yang sudah disembuhkan Yesus berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, dan lain sebagainya. Mengakui Yesus itu. Tetapi pada saat Petrus melihat kemuliaan Yesus, tetap saja dia bilang, Rabi, guru. Yesus masih merupakan guru. Ya. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah untuk engkau. 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Biarlah kita melihat Yesus bukan sebagai umat Kristen yang kalah. Yesus yang hanya sebagai guru yang tidak punya kekuasaan mungkin atas alam, atas penyakit, atas kematian dan lain sebagainya. Biarlah kita melihat Yesus sebagai anak yang dikasihi Allah. Dengarkanlah dia. Itulah yang Bapak katakan ya, kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dengarkanlah Yesus. Dengarkanlah apa yang dia katakan. Dengarkanlah, cernalah, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Ya. Mazmur 1 tadi kita sudah baca katakan. Merenungkan firman Tuhan, yakin. Walaupun seperti Yesus, ya, dia merendahkan dirinya. Mati di kayu salib sebagai orang yang sangat terhina. Tapi dengarkanlah dia. Apa yang dikatakan? Tentang dia akan ditinggikan. Dan semua umat-umatnya yang tadinya di dalam dunia ini kita direndahkan. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Dengan kebesaran Allah. Kebesaran diiringi oleh malaikat-malaikat dalam kemuliaannya. Disitulah kita melihat Yesus yang tadinya direndahkan manusia ditinggikan. Umat-umat Yesus, umat-umat Kristen. Umat-umat Yesus yang menuruti kehendak Tuhan itu. Yang direndahkan dalam dunia suatu saat. Kita akan ditinggikan. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Supaya tidak menyerah. Supaya kita tidak menyerah. Saya bawa ini dalam nama Yesus.